Bab 1. Ratu tega dari ibu kota dan kesepakatan dengan iblis. Dunia ini hanyalah sebuah panggung besar, dan aku adalah sutradaranya. Namaku Kinanti. Di kantorku yang megah di pusat Jakarta, aku tidak melihat pohon sebagai oksigen atau rumah bagi hewan. Bagiku, deretan hutan di Kalimantan dan Sumatera hanyalah tumpukan uang dolar yang sedang tertidur. Aku merasa menjadi wanita paling berkuasa. Setiap kali aku mengoreskan pena di atas kertas izin lahan, jutaan hektar hutan tumbang, dan pundi-pundi rekeningku meluap. Aku tidak peduli pada rakyat kecil. Bagiku, mereka yang miskin hanyalah orang-orang malas yang tidak tahu cara memanfaatkan keadaan. Suatu pagi, seorang ajudan datang dengan wajah pucat. Ia membawakan seorang kakek tua bernama Pak Jaya dari sebuah desa terpencil di lereng pegunungan Meratus. Kakek itu masuk ruanganku dengan kaki gemetar, debu tanah masih menempel di sandalnya yang putus. Ia bersujud di lantai marmerku yang dingin, menangis memohon agar aku mencabut izin penebangan di desanya. Ia bilang, mata air sudah mati, dan bukit di belakang desa mereka sudah botak. Aku hanya meliriknya dengan jijik. Aku menggeser sedikit ujung sepatu hak tinggiku yang harganya setara dengan rumah kakek itu, hanya karena aku tidak mau debu dari kakinya mengotori sepatuku. Aku berkata dengan suara dingin, "Kakek tua, dengarkan baik-baik. Kemiskinanmu itu bukan karena pohon tumbang, tapi karena kamu malas dan hanya bisa mengemis. Sekarang keluar dari sini sebelum aku memanggil keamanan." Aku bahkan tidak melihat wajahnya saat ia diseret keluar sambil terus merintih bahwa alam akan membalas dendam. Aku hanya tertawa, merasa bahwa alam adalah pelayanku. Bagiku, harta adalah satu-satunya pelindung. Aku ingin memberikan segalanya untuk Arka, putra tunggal yang sangat aku cintai. Arka adalah satu-satunya sisi lembut dalam hatiku yang membatu. Suatu hari, Arka menghampiriku saat aku sedang memeriksa peta konsesi lahan baru. "Ibu, kenapa di foto ini hutannya hilang?" tanya Arka dengan polos. Aku mengelus rambutnya dan menjawab, "Itu karena ibu sedang mengubah kayu-kayu itu menjadi mainan mahal dan sekolah yang hebat untukmu. Agar kamu bisa membeli dunia ini, Arka." Aku tidak sadar bahwa setiap pohon yang aku tumbangkan adalah satu paku untuk peti mati masa depanku sendiri. Keserakahanku tidak berhenti di situ. Aku melihat sebuah potensi besar di wilayah Jawa Barat, tepatnya di kawasan Puncak Bogor yang masih asri. Aku memerintahkan para kontraktor untuk membabat hutan lindung di sana demi membangun resor pribadi yang paling mewah sebagai hadiah ulang tahun Arka yang ke-8. Aku tahu daerah itu rawan longsor, tapi aku membayar semua ahli agar mereka tutup mulut dan mengatakan lahan itu aman. Aku merasa Allah sedang memberiku keberuntungan karena semua rencana berjalan mulus. Setiap malam aku berdoa, "Ya Allah, lancarkanlah bisnisku," tanpa sedikit pun rasa malu padahal aku sedang menghancurkan ciptaannya. Hari-hari menjelang ulang tahun Arka, aku merasa di puncak dunia. Aku menyiapkan pesta yang tidak akan pernah dilupakan orang di gedung baruku yang berdiri tepat di bekas hutan yang aku babat habis. Aku ingin menunjukkan pada semua kolega dan musuh politikku bahwa Kinanti tidak bisa disentuh oleh siapapun. Aku mengabaikan laporan cuaca dari Badan Meteorologi yang memperingatkan adanya badai ekstrim di wilayah Bogor. Aku pikir hujan hanyalah air yang bisa diatur dengan teknologi. Aku tidak tahu bahwa di atas sana, awan hitam mulai berkumpul untuk menagih hutang yang selama ini aku tumpuk. Malam itu, suasana di villa mewah kami sangat meriah. Lampu kristal berkelap-kelip, musik klasik mengalun, dan makanan mahal tersaji di meja-meja panjang. Arka memakai setelan jas kecil berwarna merah. Ia terlihat sangat tampan dan bahagia. Ia
Dia terus memelukku sambil berkata, "Terima kasih ibu, Arka sayang ibu." Aku merasa sangat bangga. Namun, di balik kegembiraan itu, aku merasa hawa udara menjadi sangat berat. Suara petir sesekali menggelegar, mengguncang jendela kaca villa yang besar. Sekretaris pribadi menghampiriku dengan wajah sangat cemas. "Ibu Kinanti, curah hujan sudah di atas batas normal. Warga di bawah sudah mulai mengungsi karena aliran sungai meluap. Sebaiknya kita hentikan acara ini dan kembali ke Jakarta sekarang," bisiknya. Aku menatapnya dengan tajam dan menghardiknya, "Kamu ingin merusak pesta anakku. Jangan jadi penakut. Ini gedung beton, bukan gubuk warga yang reot. Tetap di sini dan diam." Aku kemudian berdiri di balkon, menatap ke arah kegelapan hutan yang kini sudah berganti menjadi tebing-tebing tanah yang curam akibat proyekku. Aku tersenyum sombong ke arah kegelapan itu, seolah menantang takdir. Aku berbisik dalam hati, "Lihatlah, aku tetap menang. Tidak ada yang bisa menghalangi jalanku, bahkan alam sekalipun." Namun, tiba-tiba aku mendengar suara gemuruh yang sangat asing dari kejauhan. Bukan suara petir, tapi suara seperti ribuan truk yang melaju bersamaan dari atas gunung. Lantai yang aku pijak mulai bergetar halus. Arka yang sedang bermain di taman belakang dekat aliran sungai buatan tiba-tiba menoleh ke arah kegelapan. "Ibu, suara apa itu?" teriaknya. Hatiku tiba-tiba mencelos. Rasa takut yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya mulai merayap di punggungku. Aku melihat ke atas, ke arah bukit yang botak itu, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasakan bulu kuduku berdiri. Gelap, sangat gelap, dan suara gemuruh itu semakin mendekat, membawa bau tanah basah yang sangat menyengat. Lampu-lampu di villa tiba-tiba berkedip dan padam total. Suasana menjadi sangat kacau. Para tamu mulai berteriak ketakutan. Aku mencoba mencari Arka di tengah kegelapan, namun suara gemuruh itu kini berubah menjadi ledakan besar. Seolah-olah gunung di belakang kami pecah. Aku berteriak memanggil nama Arka sekuat tenaga. "Arka, kamu di mana? Arka." Namun jawabanku hanyalah suara hantaman air dan kayu yang menghancurkan dinding belakang vilaku. Air lumpur hitam mulai masuk dengan sangat cepat, membawa potongan-potongan batang pohon raksasa yang dulu aku perintahkan untuk ditebang. Aku melihat bayangan kecil berbaju merah di dekat kolam renang terseret oleh arus yang sangat kuat. Itu Arka. Hatiku serasa berhenti berdetak. Aku berlari menembus lumpur, mencoba menggapai tangan kecilnya yang melambai-lambai di tengah kegilaan air. "Arka, pegang tangan ibu," teriakku sambil terisak. Tanganku hampir menyentuhnya, namun sebuah batang pohon besar meluncur dengan kecepatan tinggi di antara kami, memisahkan aku dari putra tunggalku. Apakah ini akhir dari kesombonganku? Apakah alam benar-benar sedang menagih nyawa yang paling berharga dariku sebagai ganti dari setiap pohon yang aku hancurkan? Aku jatuh tersungkur di dalam lumpur yang dingin, sementara suara tangisan Arka semakin menjauh, tenggelam oleh deru banjir bandang yang menghancurkan segalanya. Aku hanya bisa merangkak di tengah puing-puing, menyebut nama Allah dengan suara parau yang penuh ketakutan. Aku yang dulu merasa paling berkuasa, kini hanyalah seorang wanita kecil yang tidak berdaya di hadapan amukan lumpur hitam yang haus akan pembalasan. Bab 2. Jeritan di balik lumpur dan harga sebuah keserakahan. Gelap menyelimuti segalanya, hanya suara deru air dan patahan kayu yang terdengar seperti raungan monster yang sedang kelaparan. Aku terseret arus lumpur sejauh beberapa meter sebelum akhirnya tubuhku tersangkut di antara reruntuhan tembok beton yang hancur. Rasa sakit menjalar di sekujur tubuhku,
Namun rasa sakit itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa sesak di dadaku saat menyadari Arka tidak lagi terlihat. "Arka!" teriakku dengan suara yang hampir habis, namun hanya suara gemuruh air yang menyahut. Aku berusaha berdiri, kaki kananku tertusuk serpihan kayu, darah mengalir bercampur dengan lumpur hitam yang pekat. Aku tidak peduli. Aku merangkak, mencakar tanah yang licin, mencoba menuju ke arah terakhir kali aku melihat baju merah Arka. Di sekelilingku, pemandangan yang dulu kusebut sebagai kemewahan kini telah berubah menjadi neraka. Villa megah yang aku bangun dengan bangga di kawasan Puncak Bogor ini hancur berkeping-keping. Mobil-mobil mewah para tamu undangan bertumpuk seperti sampah, hancur dihantam batang-batang pohon raksasa yang meluncur dari atas bukit. Aku melihat beberapa orang stafku berusaha menyelamatkan diri, mereka berteriak ketakutan, namun aku tidak bisa menolong siapapun. Pikiranku hanya tertuju pada satu nama, Arka. Aku terus memanggil namanya hingga tenggorokanku terasa berdarah. Ya Allah, tolong jangan ambil Arka. Ambil saja hartaku, ambil nyawaku, tapi jangan Arka, rintihku sambil terisak di tengah hujan yang masih turun dengan sangat deras. Aku teringat kembali pada ucapan kakek tua itu, Pak Jaya. Ia pernah berkata bahwa Allah memiliki caranya sendiri untuk membalas dendam. Saat itu aku menertawakannya. Namun sekarang aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana kayu-kayu hasil tebangan ilegal yang aku setujui izinnya justru menjadi senjata mematikan yang menghancurkan hidupku. Batang-batang pohon itu, yang seharusnya menjadi pelindung tanah, kini menjadi palu raksasa yang menghantam apa saja yang ada di depannya. Aku merangkak di atas tumpukan batang pohon yang saling tumpang tindih. Bau lumpur, bau bensin yang bocor, dan bau kematian tercium sangat menyengat. Aku melihat sebuah jam tangan emas milik salah satu kolega politikku tergeletak di lumpur, namun benda itu kini tidak lebih berharga dari segenggam tanah. Pencarian berlanjut hingga fajar mulai menyingsing. Cahaya matahari pagi yang biasanya aku sambut dengan rencana bisnis baru, kini menyinari pemandangan yang sangat memilukan. Seluruh area resor itu rata dengan tanah, tertutup lapisan lumpur setinggi 2 meter. Petugas penyelamat mulai berdatangan, namun medan yang sangat berat membuat mereka kesulitan membawa alat berat. Aku menolak untuk dibawa ke rumah sakit. Walaupun petugas medis mengatakan aku harus segera dibawa ke ICU karena luka di kakiku yang mulai infeksi dan tanda-tanda hipotermia, aku tetap bersikeras. Aku tidak akan pergi tanpa Arka, teriakku pada setiap orang yang mencoba mendekatiku. Aku terus menggali lumpur dengan tangan kosong, kuku-kukuku patah dan berdarah, namun aku tidak merasakannya. Aku hanya ingin menemukan anakku. Sepanjang hari itu, hatiku terus berkecamuk. Aku teringat setiap kali aku menyuap pejabat untuk memperluas lahan sawit di Kalimantan, atau saat aku tertawa melihat desa-desa di Sumatera terendam banjir karena hutan lindungnya aku ubah menjadi tambang batu bara. Aku dulu berpikir bahwa uang bisa membeli segalanya, termasuk keselamatan. Namun di sini, di lereng gunung ini, uang 1 triliun pun tidak bisa menghentikan air yang mengalir atau mengembalikan anakku. Aku mulai merasa sangat kecil dan tidak berarti. Semua gelar menteri, semua koneksi tingkat tinggi, dan semua kekuasaan yang aku banggakan selama ini luruh bersama lumpur yang mengotori wajahku. Aku merasa sedang diadili oleh alam, dan aku tidak memiliki pembelaan sedikit pun. Tiba-tiba, seorang petugas SAR berteriak dari arah sungai bawah yang kini telah berubah menjadi hamparan batang kayu. "Ibu, kami menemukan sesuatu berwarna merah di bawah tumpukan batang pohon ini," teriaknya. Jantungku serasa ingin melompat keluar. Aku berlari secepat yang aku bisa, mengabaikan rasa sakit yang luar biasa di kakiku. Aku melihat sekelompok petugas sedang berusaha menggeser sebuah batang pohon raksasa.
Hatiku bergetar hebat saat melihat potongan kain merah yang sangat kukenal. Itu adalah kain dari jas kecil yang dipakai Arka tadi malam. Arka, itu Arka, teriakku sambil jatuh berlutut. Aku mencoba membantu mereka menarik batang pohon itu, namun tenagaku sudah habis. Aku hanya bisa menangis histeris, menciumi lumpur di sekitar tempat itu. Saat batang pohon itu berhasil digeser, duniaku seakan runtuh dan hancur berkeping-keping. Di sana, di balik kayu besar yang masih memiliki tanda cat merah kode penebangan dariku, terbujur kaku tubuh kecil yang sangat aku sayangi. Arka ditemukan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Wajahnya yang dulu ceria kini pucat dan tertutup lumpur. Matanya terpejam rapat, seolah-olah ia hanya sedang tertidur lelap setelah kelelahan bermain. Aku meraih tubuhnya, memeluknya dengan sangat erat, tidak peduli dengan lumpur yang menempel di seluruh tubuhku. Bangun sayang, ini ibu. Ibu sudah di sini. Bangun Arka, bisikku di telinganya. Namun tidak ada jawaban. Tubuhnya terasa sangat dingin, sedingin hatiku yang selama ini beku oleh keserakahan. Aku memeluk Arka di tengah hamparan kayu yang aku pesan untuk ditebang. Aku menyadari satu hal yang sangat menyakitkan, batang pohon yang menjepit Arka adalah pohon yang aku tanda tangani sendiri izin penebangannya untuk membangun villa ini. Senjata yang aku buat untuk memperkaya diri, justru menjadi senjata yang merenggut nyawa hartaku yang paling berharga. Aku berteriak sekuat tenaga ke arah langit, sebuah teriakan keputusasaan yang membelah keheningan pagi di puncak. Alhamdulillah jika aku masih diberi nyawa, namun untuk apa nyawa ini jika Arka telah tiada? Aku merasa sangat kotor, sangat hina. Aku merasa menjadi pembunuh anakku sendiri. Tangisanku pecah, membanjiri wajah Arka yang sudah tidak bernyawa. Penyesalan itu datang seperti gelombang yang lebih besar dari banjir bandang manapun. Aku melihat ke arah bukit yang gundul, tempat di mana pohon-pohon itu dulu berdiri tegak melindungi kami. Aku seolah melihat wajah ribuan orang yang pernah aku rugikan, wajah para kakek yang aku hina, dan wajah anak-anak yang kehilangan rumah karena ulahku. Mereka semua seolah sedang menatapku dengan tatapan kosong, menyaksikan kehancuranku. Aku bersujud di atas lumpur, tepat di samping jasad Arka. Ya Allah, ampuni aku. Aku telah sombong, aku telah buta karena dunia, rintihku dengan air mata yang tidak berhenti mengalir. Aku berjanji, jika engkau masih memberiku kesempatan, aku akan menebus semua dosaku, walaupun aku tahu Arka tidak akan pernah kembali. Bab 3. Air mata penebusan dan hidup di atas reruntuhan. Hati yang dulu sekeras batu kini telah hancur menjadi debu. Setelah pemakaman Arka yang sangat sunyi di sebuah pemakaman umum, bukan di makam mewah yang pernah aku rencanakan, aku merasa duniaku telah berhenti berputar. Aku berdiri di depan cermin, menatap wanita yang dulu sangat sombong dan selalu mendongakkan kepala. Kini, yang tersisa hanyalah bayangan seorang ibu yang hancur, dengan mata yang bengkak dan rambut yang mulai memutih karena beban penyesalan yang terlalu berat. Aku memutuskan untuk melepas semua jabatan menteriku. Aku tidak sanggup lagi duduk di kursi empuk kantor yang setiap sudutnya mengingatkanku pada setiap nyawa dan pohon yang telah aku korbankan demi kekuasaan. Kasus banjir bandang di Bogor itu menjadi berita nasional yang sangat besar. Investigasi dibuka, dan namaku disebut sebagai aktor utama di balik perizinan ilegal tersebut. Aku tidak melawan. Saat pengadilan memanggilku, aku datang tanpa pengacara mahal yang biasanya aku sewa. Aku mengakui semua kesalahanku di depan hakim. Aku menceritakan bagaimana aku menutup mata terhadap peringatan para ahli demi keuntungan pribadi. Aku melihat wajah-wajah marah dari keluarga korban lainnya di ruang sidang, dan aku hanya bisa menunduk,
menerima setiap caci maki mereka sebagai bagian dari hukuman yang memang pantas aku terima. Kekayaanku disita oleh negara untuk mengganti rugi kerusakan alam dan memberikan santunan bagi para korban yang kehilangan segalanya. Aku kini tinggal di sebuah gubuk kecil di pinggiran sebuah desa terpencil di kawasan Kalimantan Timur, dekat dengan salah satu lahan yang dulu pernah aku gunduli. Tidak ada lagi pelayan, tidak ada lagi ajudan yang siap melayaniku setiap detik. Setiap pagi, aku bangun saat matahari baru saja mengintip di cakrawala. Aku mengambil cangkul dan bibit-bibit pohon yang aku beli dengan sisa-sisa tabungan terakhirku yang tidak tersita. Aku berjalan kaki menuju lahan-lahan gersang yang retak, tempat di mana dulu hutan lebat berdiri sebelum aku datang dengan alat berat. Dengan tangan yang kini kasar dan penuh luka, aku menggali lubang satu demi satu, menanam harapan baru di tanah yang telah aku sakiti. Suatu hari, saat aku sedang menanam bibit pohon ulin di sebuah bukit yang tandus, aku melihat seorang anak laki-laki sedang bermain lari-larian tidak jauh dari tempatku bekerja. Ia memakai baju merah, persis seperti baju terakhir yang dipakai Arka. Jantungku berdegup kencang, air mata tiba-tiba menetes membasahi tanah yang sedang aku gali. Aku teringat Arka yang mungkin sekarang sedang melihatku dari atas sana. Aku berbisik pelan, "Arka, ibu sedang membangun kembali rumah untuk teman-temanmu di hutan ini. Maafkan ibu karena dulu hanya memikirkan uang." Kini aku menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah angka di rekening bank, melainkan udara segar yang bisa dihirup oleh anak-anak seperti kamu. Kehidupanku sekarang sangat sederhana. Aku makan dari apa yang aku tanam sendiri di kebun kecil belakang gubukku. Setiap kali aku merasa lelah atau ingin menyerah karena teriknya matahari, aku selalu teringat pada Pak Jaya, kakek yang dulu aku hina dan aku usir dari kantorku. Aku telah mencarinya untuk meminta maaf secara langsung, namun aku mendapat kabar bahwa ia telah tiada tak lama setelah kejadian banjir itu. Penyesalan itu menjadi duri yang tetap bersarang di hatiku, namun itu jugalah yang mendorongku untuk terus bekerja lebih keras. Aku menghabiskan waktu luangku untuk mengajar anak-anak desa tentang pentingnya menjaga alam. Aku ingin memastikan bahwa tidak akan ada lagi kinanti-kinanti lain yang tumbuh besar dengan keserakahan yang mematikan. Malam hari adalah waktu yang paling berat bagiku. Di tengah sunyinya hutan yang mulai kembali tumbuh, aku sering terduduk di depan foto kecil Arka yang aku selamatkan dari reruntuhan villa. Aku berdoa setiap malam, "Ya Allah, terimalah tobatku yang hina ini." Aku tidak meminta kembali hartaku, aku tidak meminta kembali kedudukanku, aku hanya memohon agar Engkau menjaga Arka di sisi MU. Alhamdulillah jika Engkau masih memberiku waktu untuk memperbaiki sedikit saja dari kerusakan yang telah aku buat. Suara jangkrik dan desir angin di sela-sela daun pohon yang aku tanam sendiri seolah menjadi jawaban bahwa alam perlahan mulai memaafkanku, meskipun aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri sepenuhnya. Tahun-tahun berlalu, dan bukit yang dulu botak itu kini mulai menghijau kembali. Burung-burung mulai berdatangan, dan mata air yang dulu sempat mati kini mulai mengalirkan air yang jernih. Penduduk desa yang dulu membenciku, perlahan mulai menerima kehadiranku. Mereka melihat seorang mantan menteri yang dulu sangat angkuh, kini menjadi penjaga hutan yang paling setia. Aku merasa inilah panggung yang sebenarnya, di mana aku bukan lagi sebagai sutradara yang mengatur nyawa orang lain, melainkan sebagai hamba yang mengabdi pada kehidupan. Aku tahu bahwa jabatan dan harta hanyalah titipan yang bisa diambil kapan saja oleh Sang Pencipta. Di hari tuaku, aku sering duduk di bawah pohon besar yang dulu aku tanam sebagai bibit pertama setelah kematian Arka. Aku memejamkan mata dan membayangkan Arka berlari-lari di bawah rimbunnya dedaunan itu dengan tawa yang lepas. Aku tidak lagi merasa takut pada kematian. Bagiku,
Kematian hanyalah cara untuk aku kembali bertemu dengan anakku dan mempertanggungjawabkan semua perbuatanku di hadapan Allah secara langsung. Aku telah belajar dengan cara yang paling menyakitkan bahwa kesombongan akan selalu berakhir dengan kehancuran, dan bahwa satu-satunya cara untuk menemukan kedamaian adalah dengan hidup selaras dengan alam yang telah memberi kita segalanya tanpa pernah meminta balasan. Cerita hidupku kini menjadi dongeng peringatan bagi orang-orang di kota besar yang masih rakus akan lahan. Mereka memanggilku sebagai si penanam tobat. Aku tidak peduli dengan sebutan itu. Selama masih ada nafas di dadaku, aku akan terus menanam satu pohon setiap hari sebagai bentuk permintaan maafku pada bumi, pada Arka, dan pada setiap makhluk yang pernah aku abaikan keberadaannya. Biarlah kisahku ini menjadi pelajaran berharga, bahwa mahkota tertinggi seorang manusia bukanlah jabatan yang ia duduki, melainkan ketulusan hati untuk menjaga apa yang telah diciptakan oleh Sang Pencipta. Aku menutup hari dengan rasa syukur yang mendalam, meskipun luka kehilangan Arka akan tetap ada hingga akhir hayatku nanti.